Berjumpa lagi dengan Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiuyan part 10. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Tepat ketika Xiuyan hendak menggunakan Lingsu lagi untuk mengendalikan 6 kecanduan Dewa Taisu yang tersisa, tiba-tiba rasa krisis melanda sisi Xiuyan saat ini. Xiuyan segera menarik lengannya. Tiba-tiba mengangkat 8 penguasa berat misterius yang mendalam di tangannya dan langsung memblokirnya ke sisinya. Duar! Hampir pada saat Xiuyan mengangkat pedang raksasa, suara cahaya dingin baru saja mengenai pedang raksasanya. Suara emas dan besi yang memekakkan telinga saat bertabrakan dan percikan api memercik di seluruh tabrakan saat mereka bertemu. Lengan Xiuyan juga langsung mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan yang kuat mengguncang cahaya dingin itu. Pada saat bersamaan, dia melihat sumber cahaya dingin yang tidak jauh dari Xiuyan saat ini. Sesosok berdiri dengan mengesankan, memegang pedang panjang dengan cahaya dingin di sekitarnya. Cahaya dingin menelan tubuh pedang, dan sekilas telah diketahui bahwa itu adalah senjata yang bagus. Dan pedang Fang Cai mendarat di 8 penguasa berat misterius yang mendalam. Ketika melihat penguasa berat yang tidak bergerak, sosok di ujung jelas terdiam. Sepertinya kamu adalah komandan mereka. Xiuyan melihat sosok di ujung sana dan berkata perlahan. Baju besi dewa palsu relatif pas. Artinya, armor dewa palsu akan melekat pada tubuh sesuai dengan tubuh masing-masing orang. Dan ini juga merupakan kekuatan dari baju besi dewa palsu. Tidak akan ada rasa penunda-nunda saat mengenakan baju besi dewa palsu. Itu bahkan lebih dekat ke tubuh daripada pakaian itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dilihat sekilas bahwa sosok di depannya adalah seorang wanita. Meskipun terlihat tidak sombong, itu masih menonjol sampai batas tertentu. Meskipun dia mengenakan topeng di wajahnya, Xiuyan mengenalinya secara sekilas. Orang yang menyerangnya di depannya adalah Su Yao yang menatap matanya ketika dia berbicara. Senjatamu sangat menarik. Itu bahkan tidak bisa tergores di bawah pedang dingin pembasmi palsuku. Su Yao berkata, yang berada di bawah baju besi dewa palsu dan tidak menyembunyikannya. Tanpa menjawab Xiuyan, dia sudah menyetujui identitasnya. Ya, itu disebut 8 penguasa berat misterius yang mendalam. Dan namanya tidak buruk. Xiuyan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia juga mengenakan baju besi dewa palsu, Xiuyan tidak sering memakai baju besi bagian atasnya. Bagi Xiuyan, tidak perlu memakai topeng, dan memakai topeng juga akan terasa tidak nyaman. Saya membawa senjata pedang dingin yang dapat memusnahkan kekosongan. Dan senjata saya adalah teknologi stick tingkat tinggi, atau memiliki kandungan emas getar yang sangat tinggi, kata Su Yao yang membuat Xiuyan mencubit dagunya sambil berpikir. Jika kamu suka belajar, aku akan memberinya kepadamu. Xiuyan berkata sambil tersenyum. Dan yang terakhir tertegun sejenak. Memberikan senjata kepada musuh? Orang ini tidak mungkin gila. Apakah kamu sakit? Su Yao berkata setelah beberapa saat kemudian. Mengapa kamu tiba-tiba mengutuk pada seseorang yang begitu baik? Xiuyan berkata, dan sayap dewa bela diri tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba melambaikan 8 penguasa berat misterius yang mendalam dan melemparkannya ke arah Su Yao. Duar! Su Yao bereaksi dan mengangkat tangannya dengan pedang, dan keduanya membobardir bersama lagi.
Tubuh dan lengan Suyo semua tenggelam saat ini, dan matanya melebar di bawah topeng. Setelah merasakan kekuatan yang kuat dari Xiaoyan, dia baru menyadari mengapa Seng Hui mati di bawah tangan pria ini. Namun, Xiaoyan dapat melihat cahaya dingin di tubuh pedang pemusnah kekosongan di tangan Xiao. Dan kekuatan abadi dari kristal merahnya mengalir ke pedang panjang itu. Tiba-tiba ada sebuah kilatan cahaya di pedang panjang tersebut. Dan kekuatan yang kuat langsung menusuk pedang Xiaoyan yang bangkit untuk hidup. Itu membuat Xiaoyan terhuyung-huyung. Tetapi dengan saya bela diri, sosok Xiaoyan yang kehilangan kendali sesaat dan matanya sedikit terangkat saat dia melihat pedang dingin pemusnah kekosongan di tangan Suyao. Sungguh senjata yang aneh, itu benar-benar dapat memulihkan kekuatanku. Xiaoyan diam-diam berkata dalam hatinya. Baru saja kekuatan seperti itu tiba-tiba meletus dari pedangnya. Dan kekuatan yang sangat sederhana, Xiaoyan langsung bereaksi. Pedang panjang di tangan Suyo dapat menyerap kekuatan dan kemudian melepaskannya dari pedangnya lagi. Kemampuan yang tidak buruk. Sepertinya dia akan dihancurkan. Jika pedang ini dipelajari oleh Deng Yue, mungkin itu juga akan memberi kemampuan ini pada 8 penguasa berat misterius yang mendalam. Xiaoyan berpikir dalam hati, dan sudut mulutnya naik sedikit tanpa sadar. Ketika melihat Xiaoyan tersenyum saat ini, di mata Suyao, dia memberinya senyum menghina dan sarkastik. Akan tetapi, sebenarnya Xiaoyan hanya memikirkan sesuatu yang lebih bahagia di hatinya. Bahan senjatamu bagus, tapi sayangnya itu hanya segumpal bahan, dan itu masih belum sempurna, kata Suyao dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat dan bersiul ke arah Xiaoyan dengan serangan yang tidak beraturan. Pedang panjang di tangannya bahkan menyeret keluar bayangan. Dan kemudian pedang panjang itu mengayun dengan keras di tangannya. Berubah menjadi 100 bayangan pedang yang kemudian menyelimuti Xiaoyan. Ketika melihat adegan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Bukan karena beberapa kuat ancamannya, tetapi karena pemandangan di depannya. Anda luar biasa. Anda memiliki keterampilan bertarung. Xiaoyan berkata dengan terkejut. Belum lagi setelah bertarung dengan Taisu sebelumnya. Bahkan saat ini, Xiaoyan belum pernah melihat salah satu dari puluhan ribu Taisu di seluruh medan perang menampilkan keterampilan bertarung di depannya. Karena tubuh mereka sendiri terlalu lemah dan keterampilan bertarung yang mereka tunjukkan terlalu lemah. Dan itu terlihat tidak masuk akal. Lebih baik lebih lugas, yaitu menggunakan kekuatan keabadian yang kuat untuk bertarung. Dan keterampilan bertarung yang tidak dapat digunakan di atas panggung adalah berlebihan. Sejauh ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat Taisu menampilkan keterampilan bertarung di depannya. Dan ratusan bayangan pedang semuanya mengandung kekuatan abadi, dan kekuatan mereka tidak buruk. Sayap dewa bela diri di belakang Xiaoyan mengembun. Kemudian, dia menghindari bayangan pedang Suyao dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika 100 bayangan pedang ini diselimuti keabadian, Xiaoyan juga penuh dengan kekurangan untuk menghindari bayangan pedang. Dan 100 bayangan pedang ini jelas-jelas berpura-pura menyerang. Pada saat ini, dan Xiaoyan penuh dengan kekurangan pertahanan. Cahaya dingin bersiul, dan Xiaoyan merasakan kekuatan mengancam yang sebenarnya. Jika Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang mengancam ini, itu juga seharusnya bisa melukai tubuh abadi Yuan Shen. Dapat dilihat
bahwa Su Yao berniat untuk membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Pedang ini mengandung kekuatan abadi yang agung. Sosoknya muncul seperti hantu dari bayangan pedangnya. Dan kemudian dia mengangkat pedang dingin, pemusnahan kekosongan di tangannya. Dan menggunakan pedang dengan cara yang sangat licik. Sudutnya mengarah, menusuk ke jantung Xiaoyan. Dia tidak tahu apa kekuatan Xiaoyan, tapi setidaknya dia tidak berpikir bahwa kepala adalah kunci Xiaoyan. Dan jantungnya lebih mematikan bagi kebanyakan makhluk abadi. Namun, saat dia muncul di depan Xiaoyan, seluruh jiwanya tiba-tiba membeku. Sosok Xiaoyan tercermin di pupilnya. Dan dari pupilnya, dia bisa melihat sebuah lingkaran cahaya di sekitar pupil Xiaoyan. Seperti saat membunuh Xing Hui, Yao Beng digunakan pada saat kritis. Meskipun baju besi Dewa Palsu kuat, tampaknya tidak dapat memblokir kekuatan Yao Beng. Ini adalah informasi bagus untuk Xiaoyan. Bai Yan pasti akan sangat berguna ketika berhadapan dengan Tai Su. Dan saat ini, alasan mengapa Xiaoyan tidak menggunakan Bai Yan dengan mudah adalah karena dia ingin menyimpan kartu trufnya sebanyak mungkin.